Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua, sobat semua. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita berbicara masalah enaknya kalau kita itu usaha ya, ataupun menjual ataupun berjualan itu sudah jalan. Nah, jadi kalau kalau sebelum-sebelumnya kita pembahasannya banyak tentang kendala-kendala, kemudian kesulitan kita. Nah, kali ini kita bicara masalah bagaimana kalau kita itu usaha sudah jalan. Karena apa teman-temannya? Inilah suatu keindahannya ketika kita itu sudah punya usaha sendiri. Dalam arti seperti ini. Karena usaha ini kalau sudah jalan tentunya kan sudah bisa dirata-rata dari pendapatan kita per harinya. Kalau ini kita berdagang ya teman-teman. Jadi kalau bicara masalah hasil itu kan memang adalah dari jerih payah kita sendiri ya teman-teman. Ketika kita merintis usaha, kemudian usaha itu berkembang, yaitulah rezeki kita yang bisa kita nikmati. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kita itu berdagang, memang yang paling sulit adalah merintis dan mencari pasaran atau langganan atau juga pelanggan ya teman-teman. Tetapi itu juga kadang-kadang memang dianggap susah ya, memang benar susah, tapi dikatakan terlalu susah tidak juga ya teman-teman. Jadi itu berjalan aja, berjalan saja ini sesuai alurnya ya. Jadi kita nanti bisa menikmati perjalanan ketika kita merintis usaha dan akhirnya kita mendapatkan pasaran. Nah, contoh kecilnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita punya satu tempat seperti saya sendiri gitu kan, yang saya kelola, artinya saya kelola sendiri, itu setiap hari itu omset sekitar 600 sampai 700 ribu. Memang tidak terlalu banyak teman-teman. Tetapi kalau kita perhitungkan ya teman-teman, dari omset 600 sampai 700 itu berapa persen keuntungan, pernah kita jabarkan kalau kita bisa mendapatkan 40 sampai 50% dari pendapatan omset ya, artinya seperti berarti kan kita punya keuntungan bersihnya sekitar 300 sampai 350 ribu, bahkan kadang-kadang lebih kan sebenarnya seperti itu ya. Nah, dikalikan saja kalau kita sebulan itu bisa pendapatan rata-rata 300 supaya berarti kan sudah sekian gitu kan. Nah, dalam arti seperti ini ya teman-teman, ketika kita usaha itu kalau sudah berjalan seperti itu akan enak, terkecuali kalau itu memang ada hal yang tidak kita inginkan, seperti contohnya kita sudah pernah menjabarkan umpamanya kita terkendala cuaca, kemudian ada faktor-faktor lain, daya saing. Tetapi kalau kita usaha di bidang kuliner terutama ya, yang tidak mudah ditiru orang lain dan tidak mudah orang lain itu untuk mengembangkan juga, artinya kita kita punya kesempatan untuk mengembangkan sehingga daya saing itu semakin rendah, artinya seperti itu. Nah, itu tidak dipungkiri usaha kita akan bertahan sangat lama. Jadi itulah keuntungannya teman-teman ketika kita usaha-usaha yang agak rumit seperti ini. Walaupun di zaman sekarang itu apa sih yang tidak bisa, tetapi kan yang tidak bisa dimiliki orang lain itu kadang-kadang keuletan ya teman-teman. Jadi konsistensinya teman-teman ketika usaha itu kadang-kadang tidak begitu memadai, artinya ketika sudah punya usaha ataupun usaha itu terkendala sedikit, itu kadang ditinggalkan atau ada hal-hal lain. Nah, itu kadang begitu saja hilang kan seperti itu. Tapi kadang-kadang seperti ini juga ya teman-teman, kita ada pendapatan dari usaha yang sudah jalan. Seperti contohnya saya pribadi itu seringkali terjadi bahwa ketika kita sudah punya simpanan, punya income dari usaha kita, kadang mudah tergiur untuk usaha yang lain. Ini yang kadang-kadang menjadikan kita itu suatu sandungan sendiri ya teman-teman. Ketika kita sudah merasa sudah punya backupan, kemudian kita membuka usaha, sedangkan usaha yang kita miliki sendiri seharusnya bisa kita kembangkan gitu, seperti itu nih. Kadang ya memang benar kata orang itu rumput tetangga itu lebih hijau ya teman-teman, sehingga kita itu tergiur dengan usaha orang lain ya, seperti itu. Nah, tapi tentunya ya teman-teman, itu menjadi suatu tantangan buat kita sendiri bagaimana kita itu belajar untuk disiplin dan konsisten pada usaha yang kita miliki. Karena seharusnya kita itu bangga dengan usaha kita sendiri. Jangan kita melirik ke yang lain. Akhirnya kita justru merugikan kita sendiri. Karena itu sendiri yang saya alami ya teman-teman, dari beberapa kali seperti itu. Ketika sudah berjalan seharusnya kita fokus dengan usaha itu dan bahkan bisa mengembangkan itu. Kenapa kita harus mencari usaha lain atau melihat yang lain ramai sehingga kita ikut-ikutan, dan jadinya nah itu menjadi batu sandungan kita sendiri. Tetapi kalau teman-teman memang usaha lebih konsisten,
ya insya Allah semua itu akan berhasil ya teman-teman. Nah itu kalau kita berbicara tadi ya teman-teman, kita bisa mengakumulasi satu tempat. Kalau kita bisa punya cabang 2 atau 3, tidak usah banyak-banyak, itu berapa pendapatan kita. Walaupun kan kalau punya cabang itu kan yang mengelola orang lain, artinya seperti kita masih punya sisihan ataupun kita masih punya bagian, entah itu berapa persennya, sehingga kita masih ada pemasukan dari yang lain. Nah itu kalau kita konsisten teman-teman. Jadi kalau kita sudah banyak membahas tentang odading dan cakwe ini ya teman-teman, kiranya kan teman-teman sudah bisa ini mengkalkulasi dari segala modal awal. Karena terus terang teman-teman ya, di odading dan cakwe itu kalau menurut saya modal usaha itu tidak terlalu besar, karena tidak memakan tempat harus nyewa kios, tempat yang megah ataupun yang mewah ya teman-teman. Sehingga dengan kita berjualan di pinggir jalan pun yang penting aman, ataupun kita mengontrak di depan rumah orang lain seperti itu, kita sudah bisa menjalankan usaha itu. Dan kadang terlihat kecil, artinya dari harga 1000-an, tapi kan dijumlahkan dengan sekian dan terkumpullah omset yang lumayan kan teman-teman. Jadi kan itu salah satu keunggulan kita ya teman-teman di odading dan cakwe, sehingga keuntungan itu kan dikatakan lumayan. Nah ini hanya sekedar sharing ya teman-teman, siapa tahu ini suatu hal yang bermanfaat dan bisa saya bagikan, karena inilah indahnya ya teman-teman ketika kita usaha sendiri, apalagi kita bisa mengajak teman-teman, saudara-saudara untuk usaha, menjalankan usaha kita, ataupun bersama-sama kita usaha. Jadi dengan ikhlas kita mengembangkan usaha itu dengan orang-orang lain kan seperti itu, sehingga kita tidak secara langsung kita sudah memberikan suatu peluang pekerjaan. Nah jadi teman-teman yang sudah mulai usaha nih ya, semangat dan tetap berkarya di bidang kita, tetap konsisten, dan semoga apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi semua di lingkungan kita, terutama seperti itu, dan menjadikan ini suatu berkah sendiri bagi kita yang sudah usaha. Dan bagi teman-teman yang ingin usaha ya, dalamilah semua usaha yang ingin jenengan lakukan, yang ingin Anda lakukan seperti itu teman-teman. Usaha apapun itu, baik itu odading dan cakwe, gorengan, ataupun di lainnya, tetapi secara kalkulasinya teman-teman harus matang seperti itu. Dan jangan pernah bosan ketika usaha. Ketika kita gagal sekali terus kita belum meninggalkan usaha itu, jangan seperti itu. Kita masih bisa mencari alternatif ataupun solusi agar usaha kita itu tetap berjalan. Nah jadi itu saja ya teman-teman, sedikit cerita dan bagaimana enaknya ya ketika usaha itu sudah berjalan. Sekali lagi saya bisa menjabarkan kalau usaha itu bisa berjalan, jadi setiap hari itu hanya rutinitas seperti itu, dan mau berkembang tidaknya tergantung diri kita sendiri. Tetapi insya Allah kalau kita memang konsisten, itu pasti akan berkembang. Dan usaha terutama di odading dan cakwe itu masih banyak kesempatan, artinya seperti itu. Belum sepadat usaha-usaha yang kita lihat di daerah-daerah dimanapun tempat, jadi masih jarang-jarang. Walaupun seperti saya sendiri di Samarinda punya, memang sudah ada ya teman-teman, tapi kan jaraknya itu masih berjauhan. Artinya kita masih punya kesempatan sangat luas untuk mengembangkan usaha ini, sehingga kita masih bisa untuk sukses melalui itu. Dan terima kasih ya teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.